Seringkali ada yang mempertanyakan apakah bantuan PKH cair di bulan Oktober atau Desember. Kalau Oktober, kenapa sampai hari ini belum cair? Atau apakah ini diundur sampai bulan Desember? Nah, simak video ini terus sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Karena bantuan PKH untuk tahun 2020 ini itu mengalami banyak perubahan. Nah, namun sebelum itu silahkan di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi update seputar bantuan sosial pemerintah. Oke sahabat sosial, pertanyaan tentang apakah bantuan PKH akan cair lagi di bulan Oktober ini atau mungkin akan dicairkan di bulan Desember akan saya jelaskan secara rinci. Karena informasi ini sangat sahabat sosial butuhkan agar sahabat sosial bisa tahu kapan jadwal penyaluran bantuan PKH ke depan. Namun sebelum kita lanjut videonya, untuk kalian yang suka informasi update seputar bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasinya di mana, karena sudah banyak channel ataupun informasi yang tidak jelas, tak perlu khawatir karena channel ini sudah lengkap membahas banyak informasi bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z. Nah, mulai dari cara dapat bantuan, cara daftar hingga jadwal penyaluran bantuan seperti bantuan PKH, BPNT, BST, KIS, KIP hingga KIP kuliah sudah saya bahas lengkap pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung atau sudah bolak-balik sana sini dan belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nah, nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update. Kenapa update? Karena saya merupakan salah satu pendamping atau SDM program Keluarga Harapan yang alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Dan saya juga merupakan salah satu konten kreator yang membahas seputar bantuan sosial maupun aktivitas-aktivitas pendampingan di lapangan. Makanya saya ulang, silahkan di subscribe dulu karena kalian tidak akan rugi jika kalian mensubscribe channel ini. Oke sahabat sosial, terkait tentang pertanyaan apakah bantuan PKH cair di bulan Oktober atau Desember, ini perlu saya jawab dan perlu saya luruskan bahwa dari awal kami sampaikan bahwa skema akan cair di bulan Oktober dengan skema pencairan 3 kali lipat itu dari biasanya. Kalau biasanya mungkin menerima 75.000 setiap bulannya, artinya di bulan Oktober ini nantinya akan menerima 225.000 itu untuk kategori SD. Kenapa bisa? Karena skema penyaluran yang biasanya per bulan berubah kembali menjadi per triwulan. Itu artinya untuk bulan November dan Desember tidak ada lagi penyaluran bantuan program Keluarga Harapan. Secara otomatis ini mungkin pertanyaan sahabat sosial, apakah penyaluran akan dilakukan di bulan Desember, itu tidak ada lagi. Jadi setelah kalian mendengarkan informasi ini, tolong dibantu disampaikan kepada sahabat sosial lainnya yang belum nonton channel ini, atau silakan dibantu untuk share bahwa siap-siap terima lebih banyak dari bulan sebelumnya. Tapi untuk bulan November dan Desember itu tidak ada lagi penyaluran bantuan program Keluarga Harapan. Nah, mungkin pertanyaannya lagi, apakah tahun 2021 sudah tidak ada lagi bantuan program Keluarga Harapan? Nah, oke sahabat sosial, jadi bukan berarti bahwa penyaluran untuk bulan November dan Desember tidak ada, berarti PKH ini sudah berakhir. Karena bantuan PKH yang berakhir itu hanya penyaluran bulanan, karena sudah dikembalikan ke skema per 3 bulan. Artinya setelah penyaluran bulan Oktober ini, jadwal penyalurannya lagi akan dilakukan di bulan Januari tahun 2021. Nah, seperti mungkin di awal tahun 2020 kemarin. Jadi kembali normal sesuai apa yang sudah dijelaskan di bisnis penyaluran bantuan PKH, bahwa penyaluran akan dilakukan per triwulan, itu Januari, April, Juli, Oktober, atau 4 tahap dalam setahunnya. Oke sahabat sosial, semoga saja tetap berjalan lancar
bantuan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, kebutuhan gizi untuk ibu hamil dan balita terpenuhi, kebutuhan pendidikan untuk anak-anak sebagai generasi harapan, dan kebutuhan lansia maupun disabilitas berat juga terpenuhi. Makanya saya minta kepada sahabat sosial untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan kepada Bapak Menteri Sosial Juliari Batubara dengan memberikan like, komen sesuai bahasa daerahnya di kolom komentar. Karena bisa saja orang kementerian sedang menonton video ini dan jangan sampai membaca komentar sahabat sosial sekalian. Untuk yang belum dapat dan sangat membutuhkan, coba tulis kenapa kalian layak menerima bantuan program Keluarga Harapan. Apakah kalian sudah memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan atau belum? Untuk masalah kategori-kategori penerima bantuan PKH, saya ingin ulang kembali beserta nominalnya, karena jangan sampai pada saat penyaluran nanti hanya sekedar menerima bantuan tanpa tahu cara menghitung nominal bantuannya berapa. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa bantuan PKH itu memiliki nominal yang variatif ataupun berbeda-beda. Untuk ibu hamil dan balita ataupun anak-anak sekolah itu berbeda. Bahkan untuk anak sekolah saja berbeda-beda juga. Bantuannya untuk anak SD, anak SMP, dan anak SMA itu berbeda sama sekali. Nah, berapa sih perbedaan atau berapa sih nominal bantuan masing-masing? Tapi sebelum itu subscribe dulu baru saya jawab. 1, 2, 3. Silahkan subscribe. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum, semoga setelah menyimak video ini langsung subscribe agar tidak gagal paham dan mendapatkan informasi update nantinya. Nah, untuk bantuan ibu hamil dan balita pada penyaluran bantuan bulan Oktober ini adalah 750.000. Jadi ibu hamil 750.000, balita 750.000. Terus untuk kategori pendidikan, kan ini juga berbeda-beda. Untuk anak SD dalam per 3 bulan itu nominal bantuan yang diterima 225.000. Untuk anak SMP 325.000. Sedangkan untuk anak SMA itu 500.000. Sudah paham sampai sejauh ini? Kalau belum, tolong dicatat agar sebelum melakukan penyaluran bantuan nantinya sudah bisa tahu berapa sih nominal bantuan yang bisa diterima. Saya ulang, untuk ibu hamil dan balita 750.000, untuk anak SMP, untuk anak SD 225.000, untuk anak SMP 325.000, dan untuk anak SMA 500.000. Nah, bagaimana? Sudah dimengerti? Oh ya, hampir saya lupa ini. Untuk lansia dan disabilitas berat, jadi untuk lansia dan disabilitas berat ini mendapatkan 600.000 rupiah. Jadi kalau total dalam setahun misalnya per kategori ibu hamil dan balita bisa dapat 3 juta. Untuk anak SD 900.000, untuk anak SMP 1.500.000, dan untuk anak SMA itu 2 juta. Dan serta untuk lansia dan penyandang disabilitas berat itu mencapai 2.400.000. Cukup jelas dan terperinci atau tidak yang saya jelaskan ini? Tapi ini juga perlu saya sampaikan kepada sahabat sosial sekalian, bahwa semua kategori tadi itu juga terbatas. Kalau ada istilah sekarang banyak anak banyak rezeki, itu tidak berlaku di PKH, karena untuk bantuan ini dibatasi hanya sampai 4 kategori. Maksudnya kalau punya 5-6 kategori atau anak, itu tidak semuanya mampu ditanggung di program Keluarga Harapan. Ingat, hanya sampai 4 kategori, itu pun juga dibatasi. Jadi jangan keseringan hamil gara-gara bantuan, karena yang ditanggung sampai kehamilan kedua. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan dipertanyakan langsung di kolom komentar, khusus di YouTube saya. Jadi kalau yang bertanya di Facebook atau di media sosial lainnya, mohon maaf saya tidak mampu untuk menjawab satu persatu. Yang coba saya jawab nantinya hanya pertanyaan di kolom komentar YouTube. Jadi mohon maaf untuk yang bertanya di Facebook, selama ini maaf tidak sempat saya jawab karena keterbatasan waktu mungkin. Jadi cukup itu saja untuk video kali ini. Silahkan pertanyakan yang belum jelas dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe.